الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami'ul Furqan yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, taufik dan hidayah, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, dengan berbagai macam nikmat tersebut kita dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan langkah kita dari rumah menuju tempat yang mulia ini senantiasa mendapat ridha dan ampunan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada pemimpin alam dan sebaik-baiknya makhluk,
yang tersebut di dalam Al-Barzanji sebagai Sayyidil Alamina wa Khairil Bariyah. Beliau Allah ciptakan kelak akan menjadi pemimpin alam. Beliau Allah ciptakan kelak akan menjadi sebaik-baiknya makhluk. Dan ini terbukti. Kenapa? Li'annahu satuna rubba. Karena beliau adalah sosok manusia yang terlahir ke alam dunia ini sebagai manusia yang sangat terbuka. Beliau tidak lain adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersolawat kepada beliau, ini menjadi bukti kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita berhak memperoleh syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, tidak ada seorang pun di antara kita yang Jumat ini hadir di masjid ini kecuali hanya untuk melakukan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya kita di masjid ini adalah satu bukti bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang taat kepada perintah Allah di dalam Al-Quran. Artinya Allah, taatlah kalian kepada Allah. Maka ketaatan kita manusia kepada Allah itu adalah satu kewajiban. Oleh karena itu bentuk ketaatan kita ke manusia kepada Allah itu harus mencakup kepada dua hal. Pertama, kita harus melaksanakan seluruh perintah Allah, dan yang kedua, kita harus meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dua hal ini adalah satu jalan bagi seorang muslim untuk mencapai ketinggian derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus melaksanakan seluruh perintah Allah dan juga kita harus meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja hal-hal yang diperintah dan dilarang oleh Allah itu? Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Surah An-Nahl ayat 90. Yang mana ayat ini selalu dibaca oleh para khatib di akhir khutbahnya. Yang mungkin ayat ini belum sepenuhnya kita hayati dan kita amalkan dalam sebaik-baiknya. Apa bunyi ayat itu? Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala
menyampaikan 3 hal yang diperintah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan 3 hal yang dilarang. Apa 3 hal yang Allah perintah itu? Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat ihsan serta memberi kepada kaum beragama. Perintah yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berlaku adil. Perintah yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berbuat ihsan. Dan perintah yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk memberi kepada kaum kerabat. Itulah perintah yang Allah berikan. Perintah yang pertama, Inna Allaha ya'muru bil 'adli, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil. Adil dan sulit dapat dilakukan. Adil merupakan bentuk masdar dari adalah yang dilu adalah, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya dan tidak benar sebelah. Sedangkan secara umum adil adalah memperlakukan hak dan kewajiban di dalam segala aspek kehidupan, baik sosial, budaya, ekonomi secara seimbang, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat, dengan tidak memihak dan tidak merugikan orang lain. Maka seseorang yang berlaku adil akan bersikap imparsial, yaitu satu sifat di mana tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Tidak memihak karena kekeluargaan tidak memihak karena pertemanan, tidak memihak karena persamaan suku, partai politik, bahkan agama dan lain sebagainya. Itu dinamakan adil. Sehingga seorang yang berlaku adil itu akan memiliki citra dan reputasi yang baik dan integritas yang tinggi di hadapan manusia, serta mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Mu'jamul Hadis, Imam Tabrani meriwayatkan sebuah hadis yang akhir sanadnya dari Ibnu Abbas, bahwa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumun min imamin 'adil afdalu min ibadati sittina sa'ah." Satu hari bagi seorang pemimpin yang adil adalah lebih baik daripada melakukan ibadah selama 60 tahun. Subhanallah. Hadis ini menunjukkan kepada kita begitu besarnya keutamaan seorang pemimpin yang adil, baik itu pemimpin dalam sebuah rumah tangga, pemimpin dalam sebuah organisasi dan masyarakat, bahkan pemimpin dalam sebuah bangsa dan negara. Nah, keutamaannya digambarkan melebihi pahala yang diraih daripada melakukan ibadah selama 60 tahun.
Nah, ini adalah koordinat atau indikasi yang menunjukkan bahwa berlaku adil itu adalah satu hal yang sangat diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perintah yang pertama. Jemaah yang dimuliakan Allah, kemudian perintah yang kedua, Inna Allaha ya'muru bil ihsan. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbuat ihsan. Ihsan merupakan bentuk masdar dari ahsana yuhsinu ihsan, yang artinya adalah berbuat kebaikan. Sedangkan secara umum ihsan adalah memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan, membalas kebaikan dengan yang lebih baik, dan memaafkan kesalahan orang lain dengan setulus-tulusnya. Itu dinamakan ihsan. Maka muslim yang baik adalah muslim yang memfungsikan seluruh kemampuan yang ada pada dirinya, bukan hanya untuk kepentingan keluarga, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat, sehingga dirinya dapat bermanfaat untuk orang lain. Nah, mengenai ihsan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36, wa bil walidaini ihsanan wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi wa sahibi bil jambi wa bis sabil wa ma malakat aymanukum. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kali kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan kepada hamba sahaya yang kamu miliki. Inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan memalingkan diri. Syariat Islam adalah syariat yang agung. Islam mengajarkan adab yang tinggi dan akhlak yang mulia. Islam mengajarkan kita agar menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, menyantuni yang tidak punya, dan tidak bakil alias pelit kepada sesama. Nah, dengan konsep ihsan ini, Islam mengajarkan kita untuk selalu berbuat kebaikan, baik itu kepada kedua orang tua, kali kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan kepada hamba sahaya yang kita miliki. Itu perintah yang kedua yang Allah sampaikan kepada kita semua. Kemudian yang terakhir, perintah yang ketiga, Inna Allaha ya'muru bi'ihsanil qurba. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memberi kepada kaum kerabat. Kerabat atau sanak saudara adalah setiap orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan kepada kita. Saudara laki-laki, saudara perempuan, dan anak-anak mereka itu adalah kerabat. Begitu juga paman dan bibi.
baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, itu juga termasuk neraka. Nah, Islam mengajarkan kita untuk saling memberi di antara mereka. Karena dengan saling memberi akan terwujud saling kasih dan sayang. Dengan saling kasih dan sayang akan terbentuk kekeluargaan yang kokoh. Dan juga kekeluargaan yang kokoh itulah terbentuknya umat. Maka setiap saat keadaan keluarga saling menguatkan, hatinya erat, bersenggang rasa, dan manunggal dalam kebersamaan. Begitu pun keadaan umat saling sekalian dan saling tolong menolong. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan pasangannya dari dirinya yaitu Siti Hawa. Wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Inilah tiga hal yang Allah Subhanahu wa taala perintah melalui pesan surah Al-Ayat 90. Mudah-mudahan kita semua dapat menghayati dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Pada waktu yang membatasi, maka khotib tidak membahas tiga hal yang dilarang. Insya Allah khotib akan membahasnya pada kesempatan khutbah berikutnya. Dan akhirnya, in ahsantum ila anfusikum wa in asatum falah. Jika kamu berbuat kebaikan, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat kejahatan, maka kejahatan itu juga untuk dirimu sendiri. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbi wa anta khairur rahimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سلطانا لمن جحده وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مصافية الأخرى. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى بمحضر حدود الخلق وانتهوا عما نهاكم عنه الزكاة واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأت به بنفسه وثنت ملائكته مسبحة الكرسي وذلكم أيها المؤمنون من بقية إني وقال تعالى مخبرا عليما إن الله وملائكته
كفروا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي المجد الطويل وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلى بقية الصحابة والتابعين وسائر التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كاشف البليات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمتكم واجعلوه في فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر